Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah, insyaallah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu adalah ikatan kimia. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi ikatan kimia, kita akan mempelajari dulu tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Mengapa demikian? Karena ini adalah dasar kita untuk mempelajari materi tentang ikatan kimia. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apa sih sebenarnya kestabilan atau konfigurasi elektron stabil atau kestabilan dari suatu unsur? Jadi, unsur itu ternyata dikatakan stabil jika telah memenuhi kaidah duplet atau oktet. Ini kemarin Bapak sempat singgung di materi sebelumnya, yaitu adalah di dalam sistem periodik. Nah, Bapak akan menjelaskan apa sih yang dinamakan dengan kaidah duplet dan apa sih yang dinamakan dengan kaidah oktet. Duplet adalah suatu kaidah di mana unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2. Oke? Dan oktet itu adalah suatu kaidah di mana unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 8. Nah, konfigurasi elektron stabil ini dimiliki oleh golongan 8A atau yang dikatakan dengan gas mulia. Nah, unsur di golongan 8 ada yang memenuhi kaidah duplet, yaitu adalah si helium, dan oktet yaitu adalah neon, argon, krypton, xenon, dan rubidium atau radon atau Rn. Nah, seperti dapat kita lihat bahwa di dalam tabel ini ternyata ini elektron valensi dari helium itu adalah 2. Maka dia dikatakan sebagai memenuhi kaidah dari duplet. Nah, si neon, argon, krypton, xenon, radon ini dalam konfigurasi elektron bond itu ternyata kulit terluar. Jadi elektron valensi itu adalah kulit terluarnya. Dia bernilai 8. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa gas mulia itu memenuhi kaidah dari duplet atau oktet. Nah, sekali lagi Bapak katakan bahwa ternyata unsur dikatakan stabil jika telah memenuhi kaidah oktet atau duplet. Oke. Nah, inilah yang disimpulkan oleh si Lewis dan teman-temannya, ada Kosel, ada Langmuir. Nah, ternyata suatu unsur itu dikatakan stabil jika elektron valensinya 2 atau 8. Oke. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron ini dari gas mulia, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon, terlihat bahwa semua unsur gas mulia ternyata telah memenuhi kaidah duplet atau oktet. Nah, sehingga unsur gas mulia itu dinamakan sebagai unsur yang stabil. Oke. Jadi unsur stabil itu jika elektron valensinya 2 atau 8. Biasanya 8. Cuma 2 ini hanya dimiliki oleh si helium. Atau si hidrogen dapat juga menjadi kaidah si duplet karena helium 1 ya elektron valensinya. Nah, dia bisa menjadi duplet. Nah, sedangkan kita tahu helium adalah duplet, sedangkan oktet ada si neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu memenuhi kaidah oktet. Oleh karena itu, unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Nah, makanya ketika selain golongan 8A, biasanya untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil atau mencapai bahasanya kaidah duplet atau oktet, dia akan berikatan kimia. Nah, ini adalah dasarnya. Jadi, kenapa setiap unsur itu bergabung atau berikatan? Karena dia ingin mencapai
yang namanya adalah konfigurasi elektron stabil seperti duplet dan oktet. Makanya dapat dikatakan juga bahwa golongan 8A itu sangat sukar berikatan karena dia sudah mencapai namanya kestabilan. Oke. Nah, selanjutnya adalah biasanya nanti elektron ini berguna di dalam sebuah ikatan kimia. Jika dia di luarnya misalkan adalah nanti kaitannya dia adalah melepas elektron atau menerima elektron. Itulah peran elektron dalam ikatan kimia. Dia melepas untuk misalkan dia mencapai oktet, dia bisa melepas atau menerima elektron. Nah, nanti ada namanya serah terima elektron. Oke. Nah, elektron yang berperan dalam reaksi kimia ini ternyata adalah elektron valensinya atau kulit terluarnya. Maka kita harus ingat tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yang kita gunakan adalah konfigurasi elektron dari mekanika kuantum. Kalau ini hanya gambaran sederhana. Oke. Nanti ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p dan seterusnya. Maka itu akan kita gunakan sampai di materi ikatan kimia nanti berakhir. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi konfigurasi elektron stabil itu jika elektron valensinya 2 atau dapat dikatakan kaidah duplet atau elektron valensinya 8. Terus jika elektron valensinya bukan 2 atau 8, maka dia akan berikatan. Namanya berikatan berarti minimal ada 2 unsur di situ. Untuk mencapai dia namanya kestabilan ini. Jadi apa gunanya ikatan kimia? Ikatan kimia itu gunanya adalah untuk mencapai yang dinamakan dengan stabilan. Oke? Nah, nanti ada caranya, yaitu adalah pembentukan senyawa. Senyawa di sini nanti kita akan pelajari ada namanya ion dan kovalen. Nah, kalau ion itu gambarannya adalah perpindahan elektron atau serah terima elektron. Kalau kovalen itu adalah penggunaan bersama pasangan elektron, nanti kita akan pelajari. Oke, selanjutnya adalah tentang lambang Lewis. Nah, ini di ujung kanan atas itu adalah si Lewis. Nah, jadi nama lengkapnya adalah Gilbert Newton Lewis. Itu adalah seorang kimiawan Amerika yang dikenal karena penemuan konsepnya mengenai pasangan elektron atau struktur dot. Nah, kenapa sih namakan struktur dot? Nanti karena di dalam gambarnya itu dia menggunakan dot. Dot dalam bahasa Inggris diserap ke bahasa Indonesia itu adalah titik. Nah, dan kontribusi untuk teori ikatan valensi telah membentuk teori ikatan kimia modern untuk menyusun suatu struktur Lewis dari suatu atom atau unsur dapat dengan cara menuliskan simbol titik atau struktur dot tadi. Nah, pada sekeliling atom, setiap titik mewakili satu elektron yang terdapat pada kulit valensi atom tersebut. Jadi pada intinya adalah lambang Lewis ini dia memperkenalkan, atau si Gilbert Newton Lewis ini dia memperkenalkan sistem penulisan ikatan kimia menggunakan suatu lambang untuk menyatakan konfigurasi elektron dari kulit terluar dari atom-atom yang berikatan. Nah, lambang Lewis ini dinyatakan dengan menuliskan lambang atom di sekeliling sejumlah titik atau garis menyatakan bahwa dia adalah elektron valensi. Lagi-lagi elektron valensi. Elektron valensi maka itu adalah kulit terluarnya. Nah, selanjutnya adalah pada umumnya jumlah elektron pada kulit elektron valensi sama dengan golongan dari suatu atom. Oleh karena itu, jumlah titik pada simbol Lewis sama dengan golongan dari atom. Nah, kita harus ingat materi untuk menentukan golongan atau menentukan golongan atau menentukan dari elektron valensi. Jadi, elektron valensi itu adalah kulit terluar. Ingat, jika berakhiran S, maka dia S tidak butuh siapa-siapa. Ketika berakhiran di P, maka
dia harus butuh S. Ketika berakhiran di D, maka juga dia butuh S. S atau saya tidak butuh siapa-siapa, tapi P pasangan butuh saya. Dia juga butuh saya, D butuh S. Sebagai contoh, golongan 1A ada unsur litium nih misalkan. Secara konfigurasi elektron adalah 1s, 2s, 1. Nah, struktur Lewisnya adalah litium. Karena ini berakhiran dengan 1, ini 1 ya. S tidak butuh siapa-siapa ya. Kulit terluarnya adalah 2, S itu di sininya pangkatnya 1, maka Lewisnya Li itu adalah titiknya 1. Nah, kemudian ada Be berilium dengan nomor atom 4. 1s, 2s, 2. Jika dia berhenti di S, maka dia nggak butuh siapa-siapa. Maka berilium ini 2. Berarti 2 nih. Nah, si P karena ini berhentinya di P, golongannya ini berpengaruh juga. P itu butuh S untuk membentuk sebuah golongan atau membentuk sebuah elektron valensi. Jadi ini elektron valensinya bukan 1, tapi 3. Dari mana? Ini dari P ditambah S. Ingat, P butuh S, pasanganmu butuh saya. Nah, untuk membentuk sebuah namanya elektron valensi atau golongan. Jadi, penentuan golongan itu tergantung elektron valensinya. P itu butuh S. 1 tambah 2, 3. Berarti titiknya ada 3 nih. Boron titiknya ada 3. 1, 2, 3. Karbon 1s, 2s, 2p. Nah, dia bukan 2, tapi 2 tambah 2. Karena P butuh S. Berarti ada 4, dipisah. Nah, N, nitrogen, 3 tambah 2, 5. Maka titiknya di sini ada 5. Oksigen, di sini ada 6. 4 tambah 2, berarti ada 6 ya. Karena P itu butuh S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si fluor itu 9. 5 tambah 2, 7. Berarti ada 7 titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya dia keliling dulu. Jadi gini, 1, 2, 3, 4. Nah, baru nanti diisi titik-titik yang berkawan. Atau boleh dua-dua, pasangan dua-dua dulu. 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada pasangannya. Jadi, ini di sisi sini, kanan, baru kiri, baru atas, baru bawah. Nah, maksimal kanan itu adalah 2. Kiri adalah 2, seperti ini neon. Neon ini 8 kan? 6 tambah 2, 8. Kanan itu 2 titiknya, kiri itu 2, atas juga 2, bawah juga 2. Nah, jika dia gas mulia seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa neon ini gas mulia. Nah, dia elektron valensinya 8. P butuh S, 6 tambah 2, 8. Nih, udah 8. Oke. Nah, si lainnya ini kan enggak 8, maka dia butuh yang namanya berikatan. Nah, dia butuh berikatan, maka nanti untuk dia supaya stabil atau jumlahnya 8 begini, ada 2 kemungkinan. Ada namanya serah terima elektron, atau nanti namanya adalah ikatan ion. Nah, nanti ada juga yang digunakan secara bersama-sama si titik-titiknya ini atau elektronnya ini, supaya dia dua-duanya stabil, 2 unsur itu. Nah, kira-kira ini adalah gambaran pengantar dari ikatan kimia. Oke. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya adalah tugas ke-8. Kalian Bapak suruh untuk menuliskan konfigurasi elektron dari struktur Lewis magnesium, silikon, dan si fosfor. Oke. Kalian tentukan konfigurasi elektronnya, baru buatlah struktur Lewisnya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Konfigurasi elektron yang digunakan adalah konfigurasi elektron dari teori kuantum 1s, 2s, 2p, dan seterusnya. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.